Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan channel Muslim Menjawab. Pada sore hari ini kita coba merespon video yang diupload oleh Kanuru Channel yang menampilkan Pendeta Saifuddin Ibrahim mengulik pertanyaan klasik yang sering ditanyakan oleh Muslim selama ini. Ya, jadi kita selama ini kan Muslim sering menantang tuh dan tidak pernah dijawab oleh Kristen ya. Dari mulai zaman Pak Ahmad Didat, zaman Zakir Naik sampai sekarang. Sekarang lagi ya dari mulai Pak Ahmad Didat udah lama tuh tahun 50-an 60-an. Zakir Naik gitu ya sampai sekarang. Muslim selalu bertanya, tunjukkan satu ayat saja bahwa Yesus berkata, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Tidak ada yang bisa menjawab. Dalam Quran dikatakan kan, "Akulah Allah, sembahlah aku." Kan ada jelas. Kalau Allah dalam Quran mengaku, "Akulah Allah," dan tiadalah kan kuutus seorang nabi kan ya kecuali berkata, "Tiada Tuhan selain Allah," kan ya. "Wa'buduni," kan ya, maka sembahlah aku. Demikian. Setiap perintah kepada semua nabi pun demikian. Mengkabarkan tentang eksistensi Tuhan, Allah, dan meminta mereka untuk menyembah Allah, dan Allah itu sendiri mendeklarasikan sebagai Tuhan untuk disembah. Nah, itu ditanyakan kepada orang Kristen, gitu ya. Sejak zaman Ahmadidat, Zakir Naik, sampai sekarang. Coba tunjukkan. Apologi sedunia belum pernah ada bisa jawab tuh orang Kristen tuh. Tunjukkan bahwa Yesus pernah berkata, "Akulah Allah, Tuhan, maka sembahlah aku." Nah, ini sesuatu yang jenius lahir ya. Dari Pendeta Saifuddin Ibrahim nih, orang jenius ini. Dia bisa membongkar pertanyaan klasik nih. Pendeta Saifuddin Ibrahim mengulik pertanyaan klasik tentang itu. Jadi di video ini kita akan coba merespon bagaimana penemuan jenius daripada Pendeta Saifuddin Ibrahim yang menemukan sebuah ayat dalam Bible bahwa Yesus benar-benar berkata, "Akulah Tuhan, maka sembahlah aku." Mari kita lihat. Nanti kita coba Muslim menjawab menghajar ya, meluruskannya. Oke, next. Kita next dulu dengan Soldier of God. Soldier of God. Selamat malam. Baik, untuk selanjutnya Pak Jetro. Selamat malam. Selamat malam. Jadi ini kejadian ini terjadi pada live streaming ya, namanya pada live streaming Yard ya. Jadi tadi sudah, nah sekarang Pak Retro ini yang mau menanyakan. Silakan. Halo, selamat malam, Pak. Ya, silakan dengan pertanyaannya, Pak. Silakan. Halo, selamat Selamat malam. selamat malam, Pak Saiful. Ya. Salam, Pak. Saya mau nanya, Pak. Itu kan di Alkitab berkata bahwa Yesus berkata, "Akulah Tuhan dan sembahlah aku," Ya. Pak. Itu sering Muslim nanya gitu, Pak. Gimana, Pak, jawabannya, Pak? Ya kan? Senjata Muslim adalah minta satu ayat saja dalam kitab, terserah mau kitab apa, mau Matius, Markus, Lukas, kayak Yohanes sampai kepada Wahyu atau Revelation. Tunjukkan satu ayat saja yang mengatakan bahwa akulah Allah atau akulah Tuhan, maka sembahlah aku. Tidak ada yang jawab. Nah, pada hari ini, ya pada momen ini, Mr. Genius Saifuddin Ibrahim akan menjawabnya. Mari kita lihat ya, apa jawaban Saifuddin Ibrahim. Itu, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Kita lihat Yohanes 14 ayat 7. Yohanes 14 ayat 7. Oke, saya bantu ya. Saya coba tunjukkan Yohanes 14 ayat 7 ini. Nah, ini. Ayat 7, "Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal dia dan kamu telah melihat dia." Ayat 8, kata Filipus kepadanya, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami." Kata Yesus kepadanya, "Telah sekian lama aku bersama-sama dengan kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal aku. Barang siapa telah melihat aku, ia telah melihat Bapa.
bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Terus ayat 10, tidak percayakah engkau bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Mereka bertanya, mana kata Yesus bahwa akulah Tuhan dan sembahlah aku? Wah, ini sudah cukup kalimatnya. Kata-kata ini cukup dimengerti bahwa Yesus adalah Bapa itu dan Bapa ada di dalam Yesus Kristus. Maka kita berhak dan wajib menyembahnya. Tidak. Demikian. Jadi beliau menggunakan ini. Mari kita analisis ya. Apa sih maksudnya ini? Ini kan dia berkata bahwa ketika Yesus itu berkata, kan apa? Ini ya. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu mengenal Bapakku. Di sini ada kata-kata kunci ya. Nih, aku katakan padamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Berarti apa? Ketika Yesus itu berkata, berfirman, maka itu adalah wahyu dari Allah. Misalkan begini mengatakan, Hai Bani Israel, sembahlah. Hai Bani Israel, Tuhan itu adalah Ehad. Itu sesuai dengan Ulangan 6:4. Berarti apa? Dia sedang menyampaikan firman Allah. Ya gitu kan? Ketika itu dikatakan, maka si murid harusnya mengetahui bahwa Allah sedang berfirman melalui Isa. Ketika mengatakan bahwa hai Bani Israel, seperti dalam Markus ya. Dalam Markus 12:29, Yesus berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita adalah Ehad, Esa. Sesuai dengan Ulangan. Ulangan berapa? Ulangan 6:4 ketika Musa juga berkata, Hai Bani Israel, sesungguhnya Tuhan kita adalah Esa. Ketika Yesus berkata seperti itu, harusnya murid itu melihat bahwa Yesus berkata, menyampaikan firman Tuhan. Seharusnya murid-murid Yesus tahu bahwa Yesus waktu itu sedang memanifestasikan kalam Allah kan itu. Berupa apa? Berupa ucapan Tuhan melalui mulut si Yesus. Begitulah memang nabi-nabi. Nabi kan diberikan intuisi, diberikan pengkabaran yang disampaikan kepada umatnya kan ya, kepada murid-muridnya kan gitu, demikian. Begitu harusnya. Tetapi kuncinya di sini kata ini. Tetapi Bapa yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan perbuatannya. Dari sini dia tuh di Saiful Ibrahim itu menguncinya di sini. Percayalah padaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Ini yang menjadi kunci dia bahwa Yesus adalah Bapa, Bapa adalah Yesus, sehingga menyembah Bapa ya harus menyembah Yesus. Setara, demikian. Apakah pertanyaan ini benar? Apakah ini pernyataan yang kuat? Apakah Saiful Ibrahim itu orang bodoh atau orang jenius? Oke, dulu pernah saya menayangkan ya dalam channel yang di Bennett ya, dalam bagaimana di Hyde Park ya, seorang pinter ya yang bernama Mansur dari seri dakwah berdiskusi, berdebat dengan orang-orang di sana. Kenapa Anda menyembah Yesus ya? Kata orang itu apa? Yesus katanya I am in God, in Father and Father in me. Nah, gitu. Ini sama ini. Bahwa aku dalam Bapa, Bapa dalam aku. This is the fact that Jesus is God and we worship him, dan kita menyembah dia. Jawabannya si Mansur apa? Ini jawabannya Mansur. Kata Mansur, kalau omongan kamu seperti itu memposisikan Yesus sebagai Tuhan, berarti Tuhan kita banyak. Tuhan kita ada 14. Satu, Yesus. Kedua, 12 murid. Satu lagi Bapak, ada 14 Tuhan yang perlu disembah. Loh, kok begitu? Ini buktinya, nih. Ini bukti bahwa ungkapan Saiful Ibrahim itu bukannya pintar tapi bodoh, goblok. Ini lihat ya, 17:20 ya, 17:20. Nih. Yesus berkata, berdoa kepada Tuhan nih. Dan aku mengkuduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Bayangkan, siapa mereka? Murid-muridnya. Dan bukan untuk mereka itu saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku untuk pemberitaan. Berarti apa? Tidak hanya 12 orang, bahkan lebih. Kalau ada 1000 murid, 1000 yang percaya Yesus, berarti 1000 doa ini. Apa doanya? Ini dia bro, yang membatalkan ungkapan si Saiful Ibrahim. Supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau. Agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia ini percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Berarti apa? Kata-kata aku dalam engkau, engkau dalam aku itu dalam konteks cinta. Nih,
supaya mereka agar engkau mencintai mereka, ya, sebagaimana engkau mencintai aku nih. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia ini tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Jadi apa? Kalau ungkapan dia di sini mengatakan bahwa aku dalam engkau, aku dalam Bapa, Bapa dalamku, sebagai posisi Yesus sebagai Tuhan dan Tuhan, Yesus sebagai Bapa dan Bapa sebagai Yesus, berarti ini pun harus diberlakukan. Nih, bukan cuma untuk murid-muridnya, tapi untuk semua yang bahkan untuk yang percaya kepada, bukan untuk mereka saja, murid-murid yang 12 aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepada aku. Berarti apa? Anggap aja ada 1000 orang yang percaya. Kalau ada 1000 orang percaya termasuk murid-muridnya, berarti ada 1000 Tuhan, ada 1000 Bapa. Kenapa ini? Nih, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Berarti apa? Ini nggak bisa. Ya, nih, apa katanya? Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku dan engkau mengasihi mereka. Nggak bisa. Nih, lagi, ya, ini ya. Jadi ini apa? Ungkapan si Saifuddin Ibrahim out of date. Dia tidak tahu bagaimana perdebatan di Hyde Park antara CD dakwah ya. Ini pembatalnya nih. Kalau memang ungkapan ini menjadi dasar Yesus sebagai Tuhan, maka dia dapat disembah, maka Tuhan Kristen ada banyak. Sebanyak apa? Sebanyak muridnya. Tambah Yesus, tambah Bapa. Kalau banyak juga orangnya, 1000 orang, sebanyak 1000 orang lah Tuhannya orang Kristen. Kenapa? Di sini dikatakan, supaya mereka menjadi satu, sama seperti engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam engkau. Kan gitu, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkau lah yang mengutus aku. Kan jelas nih, kacau. Nih, sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku di dalam engkau, agar mereka di dalam kita. Kan jelas nih. Jelas ya, ucapan Saifuddin Ibrahim salah besar. Tidak menunjukkan kejeniusan, malah menunjukkan dia itu seorang apologetik yang yang kurang wawasan. Dia tidak tahu perdebatan dunia yang telah terjadi, terutama di Hyde Park di Inggris ya, antara studi dakwah itu. Oke, next lagi, kita lihat lagi pendapatnya. Perlu lagi untuk mencari kalimat yang lain seperti U'budullah Rabbi wa Rabbukum, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhan kamu semua. Itu dalam Al-Quran. Sembahlah aku, kata Allah di dalam Al-Quran. Tetapi Yohanes 14 ayat 11 yang terakhir itu, ayat 12, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Katamu itu tepat, sebab memang aku, Yohanes 13 ayat 13, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Nah, Yesus adalah guru karena mengajar dan bisa dilihat sebagai manusia. Yesus juga adalah Tuhan yang bisa dilihat dan disaksikan oleh sahabat-sahabat, oleh murid-murid Yesus pada waktu itu. Dan ini cukup untuk menjawab semua kata-kata saudara-saudara terutama Muslim yang bingung. Nah, ketika ya kan jelas dia menggunakan lagi pada Yohanes 13:13 yang cukup menjawab semua pertanyaan klasik dari zaman baheula sampai sekarang semua Muslim, bahwa tunjukkan dalam Alkitab Yesus berkata, akulah Tuhan, sembahlah aku. Ini katanya nih, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Ketawa. Aduh, ini berarti apa? Saifuddin Ibrahim korban umat terjemahan. Dia bukan jenius, tapi dia ignorant ya, Inggrisnya itu. Ignorant itu kalau dalam bahasa Indonesianya bodoh gitu. Dia bodoh. Kenapa? Dia ini korban umat terjemahan. Korban Alkitab terjemahan. Kata-kata Tuhan di sini, bro, hati-hati. Ini mari saya tunjukkan bahwa ini bukan Tuhan. Mari kita lihat dia di Yohanes aslinya. Yohanes 13:13 kepada kitab aslinya menggunakan bahasa Latin nih. Apa katanya? Kau call me, memanggil aku.
teacher ya di Daskalosia. Kau memanggil aku guru dan kai Lord Kurios. Apakah Kurios itu Tuhan? Jangan dulu dong, hati-hati. Kurios itu berarti Tuhan ya. Kurios itu Tuhan, bisa guru, bisa Tuhan boleh. Tapi lihat konteksnya. Engkau memanggil aku guru dan Tuhan. Kurios, bukan Theos. Kalau mengatakan engkau memanggil aku guru dan memanggil aku Theos, tidak ada lagi pilihan. Itulah dia Tuhan. Tetapi kalau dia mengatakan akulah guru dan akulah Lord Tuhan, maka masih mungkin. Pertama dia sebagai Tuhan, dia sebagai Tuhan. Nah mari kita lihat, saya pun kan jago bahasa Arab katanya. Mari kita coba ya, kepintaran dia di bahasa Arab. Nih saya ambilkan bahasa Arabnya. Kenapa kok Arab? Arab itu dekat sama Ibrani. Ini menggunakan bahasa Latin, kita susah. Kenapa? Latin ini kan lebih jauh dari bahasa sehari-hari, bahasa Alkitab daripada orang Yahudi. Yesus orang Yahudi. Lihat dari bahasa Arabnya yang mirip. Kan? Arab itu sama Ibrani kan memiliki akar kata, yaitu ancient Semitic ya. Yaitu Semitik kuno. Mari kita lihat nih. Wa antum tad'unani, dan engkau memanggil aku nania. Wa antum, dan engkau. Tum tuh. Wa antum. Engkau tad'u, memanggil nani, kami, aku, mualliman. Mualliman itu guru ya. Ya, bukan ustad. Ustad itu kalau di Arab Saudi namanya adalah profesor. Kalau Ustadz Abdul Somad di Arab Saudi itu berarti dia seorang dosen atau seorang guru besar. Makanya ustad jarang dipakai di Arab. Kalau guru ya mualliman gitu. Mualliman ana mualliman ya. Ana muallim ya. Ana muallim minal madrasah. Misalnya seorang guru madrasah. Bukan ustadz. Dulu zaman kecil saya pun al-ustadu yaktubu fil daftar. Dulu saya diajari juga gitu. Ternyata setelah saya pelajari dulu itu untuk guru biasa tuh bukan ustadz tapi mu'alim ya. Mu'alim tuh guru biasa. Kalau ustadz itu hubungannya dengan jamiah. Jamiah itu berarti university ya. Hati-hati. Wa antum tad'unani, dan engkau memanggil aku mu'alliman, guru, wa sayyidan. Nah ini. Halo, saya Ibrahim. Ente ngerti nggak sayyidan ini, bro? Sayyidan itu apa dengan sama dengan ilahi? Halo? Sayyidan itu kan Tuhan. Bukan Sayyidi Muhammad, berarti Tuhan Muhammad. Jadi, dan engkau mengambil aku guru dan memanggil aku Tuhan, bro, bukan Tuhan. Kalau di sini adalah ilahi atau Rabbul Alamin, oke. Sayyidan, bro. Sayyidan itu apa? Tuhan. Sayyidi Muhammad. Sayyidi Ibrahim, Saifuddin Ibrahim, berarti Tuhan Saifuddin Ibrahim. Sure, kan gitu. Sure itu berarti Tuhan dalam bahasa Inggris kan Lord. Oke, terbukti ya. Wah, Saifuddin Ibrahim di sini salah menerjemahkan. Dia mengartikan bahwa ini sebagai Tuhan, salah. Dalam bahasa ke bahasa aslinya Kurios, Tuhan. Dalam bahasa Arabnya apa? Sayyidan. Apa sayyidan? Tuhan. Kok terjemahannya Tuhan? Inilah kesalahan daripada LAI itu. Merubah kalimat Tuhan menjadi Tuhan. Walau alam bisawab. Intisarinya apa? Semua umatnya jadi korban. Ini salah nalar nih. Tuhan. Padahal asalnya adalah Sayyidan. Berarti kalau mengatakan Sayyidi, ya Sayyidi, ya Sayyidi, kata orang Arab itu, wahai Tuhan gitu. Kalau Anda ke Arab Saudi, ya Sayyidi. Misalkan, ya Sayyidi Budi, wahai Tuan Budi, apakah Anda Tuhan? Halo? Halo? Tidak dong. Sayyidi itu panggilan kehormatan, Tuan, oke? Dalam Yohanes, Kurios, Lord. Dalam Arab namanya Sayyidi. Jelas ya? Apa kesimpulannya? Kesimpulannya sampai sekarang tidak bisa membuktikan. Saifuddin Ibrahim masih belum terlalu pintar. IQ-nya belum belum ada di atas standar. Dia tidak paham masalah bagaimana perdebatan apologetik dunia. Pertama, Yohanes 14:7 tidak bisa dipakai. Aku dalam Bapa, dalam aku nggak bisa dipakai. Kenapa? Yesus pernah berdoakan. Semua muridnya, semua umatnya, bahkan satu dalam engkau, engkau dalam satu dalam dia, agar mereka itu mengetahui bahwa aku yang engkau utus. Begitu. Artinya apa? Kalau ini jadi dasar penuhanan Yesus, menyamakan Yesus dengan Bapa, berarti apa? Semua muridnya, semua umatnya pun harus disetarakan, disamakan. Kacau kan? Terjadilah politeisme, penyembahan semua orang. Oke? Yohanes 17:20 nggak bisa dipakai. Mana? Yohanes ya 20 ya. Yang mengatakan bahwa engkau memanggil aku, ini ya, sorry. Ya, Tuhan, engkau memanggil aku guru dan Tuhan, salah. Kenapa Tuhan di sini salah penerjemahan?
Kenapa? Tuhan di sini harusnya adalah kurios. Kurios itu apa? Lihat Arabnya. Arabnya adalah sayyidi. Sayyidi itu tuan, bukan Tuhan. Jelas ya? Apa kesimpulannya? Saiful Ibrahim batal. Gagal menjawab pertanyaan klasik. Jadi judulnya adalah Pendeta Saiful Ibrahim mengulik pertanyaan klasik yang sering ditanyakan oleh muslimin sedunia selama ini. Batal. Saiful Ibrahim tidak mampu menjawab. Sama dengan yang apologis Kristen lainnya tidak mampu. Karena memang tidak ada dasarnya satu nas pun bahwa akulah Allah, sembahlah aku, kata Yesus. Akulah Tuhan, sembahlah aku, kata Yesus. Yang ditanyakan dari mulai zaman Ahmadiyyah, Zakir Naik sampai sekarang. Itulah misteri yang perlu jawab oleh Kristen ya. Demikian saja. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.